Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Harumsari dari SMA Negeri 1 Blora. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan materi teori asam dan basa menggunakan model problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran kimia. Kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas, Mas Singgih. Baik Bu, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang sakit? Oh, Hersendi. Oke, kita doakan semoga Mas Hersendi besok pada saat pertemuan berikutnya sehat kembali dan masuk seperti sedia kala. Amin. Kita cek lagi untuk sekeliling kalian. Gimana? Apakah sudah bersih? Terus untuk kelengkapan kalian hari ini gimana? Lengkap. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Oke, 1, 2, 3. Selenium, magnesium, asatin, semangat. Oke. Nah, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat? Apa ya Mbak Vinky? Jadi pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang keseimbangan kimia di dalam industri pada proses Haber-Bosch, pada pembentukan amonia dan proses kontak pada pembuatan asam sulfat untuk bahan baku pembuatan pupuk. Oke. Dari sini nanti akan ada senyawa dari H2SO4 sama NH4OH itu nanti akan tergolong ke dalam senyawa apa? Menurut kalian tergolong senyawa apa? Lila itu H2SO4 tergolong asam, untuk yang NH4OH tergolong basa. Sebelum kita masuk ke larutan asam basa, saya buat pretest terlebih dahulu ya. Ini langsung dikerjakan. Iya, silakan langsung dikerjakan. Jangan contohan lo ya. Ayo, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Pretestnya ini itu untuk kemampuan kalian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Bagaimana untuk yang juara satunya siapa tadi? Mas Rio? Rio Pak Lentera? Oh, ada lagi berubah lagi, kan selalu berubah. Ayo, selalu berubah. Iya, Mbak Grandis. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Grandis. Oke. Dari itu tadi, dari pretestnya itu kita akan mempelajari yang namanya yaitu tentang teori asam dan basa. Iya, apakah kalian tahu tentang asam dan basa? Saya tahu. Oh, saya tahu ya. Bagaimana? Asam itu sifatnya masam, kecut, terus kalau terkena tangan bisa menimbulkan rasa gatal. Kalau basa dia itu sifatnya pahit, terus asin, terus dia ada yang bersifat kaustik atau membakar. Oke, ya, tepuk tangan untuk Mbak. Ada yang bisa memberikan contohnya? Oh, sabun. Apa? Air jeruk. Oh, air jeruk. Dari contoh itu, apakah itu nanti bisa masuk di dalam nasionalisme kita? Oke, betul, sabun. Iya, kan kamu bisa membuat sabun. Dan sabun itu dari mana? Kan kita buat produknya dulu kan? Nah, kan itu nanti akan dijual di pasaran. Berarti kamu harus cinta produk dalam negeri. Ada tujuannya, kita akan mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa yang disajikan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan. Yang kedua, menentukan konsep asam basa dengan tepat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, menganalisis konsep asam basa berdasarkan teori
tiga teorinya ini. Yang keempat akan menyimpulkan perbedaan asam dan basa dengan tepat melalui diskusi kelompok. Nah, dengan model apa? Yaitu dengan model problem based learning. Nah, dari situ nanti akan ada apa? Yaitu ada penilaiannya. Nah, baik penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sifat. Oke, menurut apakah betul di sini tadi contoh-contoh yang ada itu merupakan senyawa asam dan basa? Menurut Mbak Nabila tadi, apakah gambar 1 dan 2? Gambar 2 termasuk asam dan basa ya? Gimana sekarang sudah tahu? Tahu. Oke, tahu. Saya bagi kelompoknya terlebih dahulu. Nah, dari pretest ternyata diperoleh kelompok seperti ini. Silahkan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya tadi sesuai dengan kelompok. Bisa dibuka untuk LKPD-nya lembar yang pertama. Di situ ada lembar kerja peserta didik, ada tentang teori asam basa. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Agak banyak deh, oh yo. Jangan sampai salah loh. Merah jadi biru berarti? Jangan satu tetes. Banyak penuhnya, sepenuhnya. Ya, mau tanya apa? Mau cari kalau pH-nya yang dilihat Yang ini. yang mana? Nah, gini, kalau kamu pengen lihat, ini paling ini kan tadi gini. Ya. Putihnya di mana putihnya? Nah, ini kan putihnya di atas. Ya. Ini kan gambarnya di bawah. Putih di atas, gambar di bawah. Jadi Cocok mana? Dua. Yang mana? Dua. Oke. Nomor Tiga atau satu? Berarti pH indikator universalnya 3. Ditulis 3. 3. Diskusinya sudah selesai, praktikumnya juga sudah selesai. Tadi bekerja sama apa tidak? Oke, ya betul. Disiplin dan tanggung jawab? Jelas. Kalau sudah berarti nanti tanggung jawabnya apa di sini? Oke, dibereskan, dicuci di luar, terus dibersihkan, gitu ya? Sebelum dipresentasikan, coba dilihat dulu. Oke, PPT-nya mau saya lihat dulu apakah betul atau tidak, apakah yang sesuai dengan apa yang ada di teori asam basa. Silakan untuk kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Kami mulai dari fase 2. Nah, biar kelihatan. Kami akan menjawab Wanita tak kesini. pertanyaan sesuai dengan gambar yang telah ada pada LKPD yang telah diberikan kemarin. Sebenarnya ini merupakan yang pertama adalah gambar jeruk lemon, kemudian yang ini adalah gambar sabun. Nah, menjawab dari pertanyaan pertama, apakah gambar tersebut merupakan asam dan basa? Ya, pada gambar pertama yaitu jeruk lemon itu merupakan contoh dari asam, sementara pada gambar kedua ini itu merupakan contoh dari basa. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membedakan asam dan basa menurut para ahli? Menurut para ahli sendiri, untuk membedakan asam dan basa itu dengan menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah teori Arrhenius, kemudian teori Bronsted-Lowry, kemudian yang terakhir adalah teori Lewis. Selanjutnya adalah fase 3. Kegiatan 1 yaitu mengerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD. Berikut adalah hasil dari video hasil dari pengamatan yang kami lakukan. Ini adalah hasil dari pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama adalah larutan cuka, lalu larutan gula, larutan natrium hidroksida, larutan sabun, dan larutan jeruk. Berikut adalah hasil dari pengamatan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu bahan menghasilkan kertas lakmus merah dengan pH 2.
2011, maka dapat disimpulkan bahwa air sabun ini bersifat basah. Selanjutnya adalah kegiatan kedua kami. Contoh larutan asam dan basa serta ionisasi larutan jika dilarutkan dalam air. Yang pertama itu adalah asam klorida atau HF dengan reaksi ionisasi yaitu HF menjadi ion H+ plus F-. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah terjadi reaksi ionisasi itu dia termasuk ke dalam larutan asam. Karena apa? Menurut teori Arrhenius, jika nanti setelah reaksi dihasilkan ion H+ itu termasuk ke dalam larutan asam. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Nah itu maju. Ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, dari praktikum yang telah kelompok 9 lakukan, menghasilkan hasil bahwa larutan gula tadi memiliki pH indikator universal sebanyak 7, sehingga larutan gula ini bersifat netral. Nah, ketika suatu larutan bersifat netral, maka apa yang terjadi? Misal seperti perbedaan dengan asam. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menjawab pertanyaan dari Widiani, pada larutan gula itu kan gula merupakan senyawa yang netral. Nah, dia itu tidak dapat terjadi proses ionisasi karena gula ini kan netral. Jadi ion-ion yang ada di dalam gula itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Terima kasih untuk semua kelompok yang maju hari ini ya, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Terima kasih, aplaus buat kalian sendiri. Oke, untuk menganalisisnya selanjutnya siapa yang akan menyimpulkan di sini? Kita analisis dulu. Siapa yang mau menganalisis? Oh iya, Rasya. Analisisnya bagaimana dari hasil karya itu? Larutan dapat dibedakan menjadi dua. Oke. Asam dan larutan basa. Larutan dapat dibedakan menjadi dua. Ada larutan asam dan ada larutan basa. Oke, betul tidak tadi analisis kalian? Nah, yang termasuk ke dalam sifat-sifat asam basanya masuk ke teorinya siapa? Arrhenius. Siapa? Arrhenius. Arrhenius. Kenapa? Karena di teori Arrhenius ini dalam asamnya itu kan melepas ion H+, nah yang di basanya itu melepas ion OH. Oke, betul untuk Mbak Amara. Berarti nanti di sini untuk kelanjutannya materi ini sendiri nanti masuknya ke dalam teorinya Arrhenius, karena di dalam air asam itu nanti dia akan menghasilkan ion H+, basa itu menghasilkan ion OH-. Nah, itu nanti akan masuk ke bab berikutnya. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Nah, boleh dibuka untuk post testnya. Terima kasih, berarti kemampuan kalian untuk hari ini mengenal tentang teori asam basa dan larutan asam basa, alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke, sudah meningkat dari yang kemarin ya. Oke ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke, untuk pretest dan post testnya bagaimana? Seru. Oh, seru ya. Masih semangat? Masih. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Untuk terakhir kalinya silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ketemu lagi besok minggu depan ya. Dari Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.